Oke, halo anak-anak. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang minyak bumi. Oke, tentang minyak bumi. Nah, topik ini itu berkaitan dengan topik mengenai dampak negatif pembakaran minyak bumi. Oke, sebelum kita membahas tentang dampaknya, nah sekarang kita akan membahas dulu nih tentang minyak bumi itu sendiri. Oke, nah goals kita, target kita setelah kamu mempelajari materi ini, kamu dapat menjelaskan yang namanya proses pengolahan minyak bumi. Kemudian kamu juga diharapkan dapat bisa menjelaskan fraksi-fraksi dari minyak bumi. Nah, bingung kan apa yang dimaksud dengan fraksi-fraksi? Nanti kita akan pelajari itu. Oke, nah kita mulai dengan sebelum kita mulai lebih lanjut, ini adalah topik-topik yang akan kita bahas di dalam video kali ini, yaitu tentang pembentukan minyak bumi, komponennya, eksplorasi, eksploitasinya, pengolahan dan kegunaan fraksi minyak bumi. Oke, kita mulai dengan yang pertama, pembentukan minyak bumi. Saya pikir pengertian pembentukan minyak bumi sebenarnya sudah kamu pelajari waktu kamu di SMP, bahkan di SD, gitu ya. Di minyak bumi itu merupakan pembentukannya itu berasal dari hasil pelapukan sisa kehidupan purba. Dalam hal ini adalah hewan laut dan mikroorganisme. Jadi hewan laut dan mikroorganisme yang sudah mati dan cukup lama itu nanti lama-lama akan diuraikan atau membentuk yang namanya minyak bumi. Oke. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi dimulai dari hewan-hewan kecil lunak kayak plankton, hewan-hewan di laut dan lainnya, dia mati, kemudian mengendap di dasar laut. Nah, ketika itu makin lama makin terbenam, makin turun ke bawah. Nah, karena tekanannya semakin kuat, maka apa yang terjadi dengan endapan ini? Lama-lama kelamaan karena tekanan yang sangat kuat berubah menjadi minyak. Nah, minyak itu barulah nanti akan menjadi minyak bumi yang akan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan kita. Nah, minyak bumi itu adalah salah satu sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi kalau kita mau menggunakannya, kita harus bijak ya anak-anak, sebisa mungkin untuk dihemat supaya jumlah minyak bumi yang kita miliki itu masih bisa mencukupi kebutuhan kita. Nah, saat ini juga orang-orang sudah berpikir kalau habis mau pakai apa. Maka banyak penelitian yang mencari tahu atau mencari sumber daya energi lainnya selain sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui ini. Oke. Nah, itu adalah pembentukannya. Nah, sekarang berbicara tentang komponen minyak bumi. Apa aja sih yang ada di dalam minyak bumi? Nah, di dalam minyak bumi itu terdapat beberapa golongan senyawa hidrokarbon. Oke, golongan yang pertama itu adalah golongan hidrokarbon alifatik rantai lurus. Nah, yang disebut dengan alkana atau parafin. Parafin karena sangat sukar untuk bereaksi ya. Nah, di sini contohnya apa? Ada etana dan propana. Kemudian ada juga hidrokarbon bentuk siklik, misalnya siklobutana, siklopentana, dan sikloheksana. Kemudian ada hidrokarbon alifatik bercabang dan hidrokarbon aromatik. Oke, jadi ada 4 golongan besar senyawa hidrokarbon yang terdapat di dalam minyak bumi. Nah, sekarang bagaimana perbandingannya atau persentasenya? Nah, ini adalah gambaran persentasenya. Oke, kalau kita berbicara tentang gas, komponen minyak bumi yang berupa gas, itu maka 100% itu terdiri dari N-alkana atau golongan alkana. Kalau bensin maka kita memiliki yang namanya ada alkananya, ada sikloalkana, ada isoalkana, dan aromatiknya. Dan berikutnya. Jadi kamu bisa pelajari di slide ini. Oke. Baik. Nah, sekarang kita sudah tahu nih minyak bumi ini punya komponen yang cukup banyak dan bermanfaat bagi manusia dan dibutuhkan oleh aktivitas manusia. Maka manusia harus berusaha untuk mencari tahu di mana keberadaan minyak bumi itu gitu ya. Di mana keberadaannya. Nah, tahap atau proses mencari tahu keberadaan minyak bumi itu disebut dengan nama eksplorasi minyak bumi, gitu ya. Nah, bagaimana cara melakukan eksplorasi minyak bumi? Nah, sistem atau metode yang digunakan disebut dengan seismic reflections, di mana ada kapal yang dilengkapi dengan ultrasonik atau yang menggunakan gelombang ultrasonik gitu ya. Dia akan menembakkan yang namanya gelombang, kemudian untuk melihat pantulan-pantulannya. Nah, kalau pantulannya mengenai
minyak, maka otomatis kita bisa mengetahui, oh di sini ada minyak. Seperti itu ya. Nah, metodenya itu adalah seismic reflection. Nah, topik ini untuk mekanismenya sebenarnya ini akan dipelajari banyak sekali di fisika. Oke. Nah, setelah kamu mengetahui di mana keberadaan minyak, maka tahap berikutnya itu adalah eksploitasi minyak bumi. Oke. Nah, bagaimana melakukan eksploitasi minyak bumi? Nah, sebelum kita berbicara tentang caranya, kita cari tahu dulu yuk keberadaan Indonesia sebagai penghasil minyak. Jadi Indonesia itu termasuk salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Nah, di dunia itu kita berada di urutan 23. Artinya apa? Artinya Indonesia ini cukup kaya loh dengan minyak-minyak yang kita miliki gitu ya. Bahkan di Asia Tenggara kita adalah negara nomor satu loh, nomor satu penghasil minyak terbesar. Oke, jadi kita harus bangga menjadi seorang Indonesia. Oke, seorang orang Indonesia ya. Nah, sekarang di Indonesia sendiri wilayahnya di mana aja? Jadi wilayahnya itu tersebar di seluruh Indonesia ya, banyak sekali. Jadi kita memiliki tempat 92 eksploitasi, 103 tempat eksplorasi, kemudian tempat di mana kita sudah mulai bekerja itu sudah ada 43 unit. Oke. Nah, sekarang daerahnya apa aja? Kebanyakan ada 4 daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia, yaitu Riau, di mana dikelola oleh Chevron, Pertamina, dan Petroselan, Papua Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Nah, ini adalah 4 daerah Indonesia penghasil minyak terbesar. Oke, penghasil minyak terbesar. Nah, kalau untuk berdasarkan pulau-pulaunya, maka di sini ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Oke, nah di sini ada daerah-daerahnya. Untuk eksploitasi minyak bumi itu di Indonesia sendiri itu dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu pengeboran di daratan dan pengeboran lepas pantai. Oke, jadi pengeboran daratan dan pengeboran di lepas pantai. Nah, kalau untuk pengeboran di lepas pantai itu seperti apa sih gambarannya? Nah, gambarannya seperti ini. Nah, jadi ada kilang-kilang, ada ya kilang minyak gitu ya, yang kayak kalau di gambar-gambar itu yang apa kayak ada menara-menara gitu. Nah, itu ada towernya, kemudian nanti akan dipasang tuh pipa yang sampai menembus ke lapisan minyak. Nah, pipa itu kemudian nanti minyaknya akan dipompa melalui pipa itu naik ke daratan untuk diambil atau dibawa oleh oleh kapal-kapal penampungan minyak untuk dibawa ke daratan dan diolah. Nah, itu saja untuk hari ini tentang minyak bumi. Semoga kamu bisa paham. Nah, supaya kamu lebih memahami konsep atau materi tentang minyak bumi ini, saran saya bacalah tentang materi minyak bumi. Karena di situ kamu akan bisa mengeksplorasi lagi tentang apa sih minyak bumi, seperti apa itu minyak bumi, dan bagaimana mengolahnya dan memperoleh produk yang kita inginkan. Oke, itu saja. Kalau kamu masih belum paham atau ada pertanyaan, silahkan komen di dalam postingan ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.